saya Noviangela Putri Maung dari akuntansi B 2016 dengan NIM 161600174 dengan dosen pengampu Dr. Taulik Afkar SPD MPD dari Fakultas Ekonomi Universitas PGRI di Bunda Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran IFRS dalam PSAK Indonesia, diadopsi dari IFRS dalam PSAK nomor 71, 72, dan 73. PSAK 71 instrumen keuangan atau pengakuan dan pengukuran merupakan PSAK 71 merupakan adopsi dari IFRS 9 Financial Instrument yang dikeluarkan per 1 Januari 2016 yang efektif 1 Januari 2018. PSAK 71 mengatur perubahan klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Meskipun PSAK 71 akan menggantikan PSAK 55, PSAK 71 ini belum menggantikan sejumlah ketentuan dan persyaratan yang ada di PSAK 55. Sehingga proyek Marco Lending sesuai dengan dilakukan oleh IASP, PSAK 71 memperkenankan entitas untuk memilih menerapkan model akuntansi lindung nilai suatu PSAK 71 atau PSAK 55 secara keseluruhan. PSAK 71 juga memberikan tambahan opsi kebijakan akuntansi untuk menerapkan PSAK 55 untuk Marco Lending jika entitas menerapkan PSAK 71. Yang kedua adalah amandemen terhadap PSA lain. Pemberitahuan PSAK 71 mengakibatkan amandemen terhadap PSAK lain. Tanggal efektif dan ketentuan transisi adalah PSAK 71 berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai daripada setelah 1 Januari 2020 penerapan dini diperkenankan. Pengakuan awal terdiri dari 3 yaitu entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dan laporan keuangan di posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan dan kontrak instrumen tersebut. Pada saat entitas peraturan kali ini mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikan sebagai aset keuangan dan amortisasi dan aset keuangan diukur dengan nilai wajar. Ketika entitas pertama kali mengikuti liabilitas keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikan sebagai liabilitas diamortisasi dan liabilitas diukur dengan nilai wajar. Pembelian atau penjualan reguler aset keuangan yaitu pembelian atau pengajuan aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal dan perdagangan atau akuntansi tanggal penyesuaian. Terdiri atas 3 yaitu penghentian pengakuan aset keuangan, penghentian pengakuan liabilitas keuangan, dan klasifikasi instrumen keuangan. Di sini yaitu terdiri dari 3 yaitu aset keuangan, liabilitas keuangan, diverifikasi melekat yaitu kontrak hibridiyah dengan aset keuangan sesuai dengan kontrak utama dan kontrak lainnya. Akuntansi pendapatan kontrak pelanggan PSAK 72 yaitu pengaturan pendapatan. Yang pertama terdiri dari kerangka konseptual, definisi pendapatan, konsep pengakuan pendapatan PSAK, dan pendapatan sebagai satu minimum line item, pos pendapatan luar biaya tidak diperkenankan, dan pos pendapatan disajikan dalam laba rugi kecuali PSAK masyarakat lain. Yang kedua adalah PSAK 72 yaitu pendahuluan, tujuan dan ruang lingkup, dan pengakuan kontrak, kombinasi kontrak, modifikasi kontrak, identifikasi dan penyesuaian, dan kewajiban pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah pengukuran, menentukan, mengalokasikan harga transaksi, perubahan, dan yang kelima adalah biaya kontrak, biaya inkomersial, pemenuhan kontrak, amortisasi, dan penurunan nilai, dan yang kelima penyajian, dan yang terakhir adalah pengungkapan. Tahapan pengakuan
pendapatan, yaitu mengidentifikasi kontak dengan pelanggan. Yang kedua adalah mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, dan yang ketiga adalah menentukan harga transaksi, dan yang keempat mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban, dan yang kelima adalah mengakui pendapatan ketika pada saat entitas telah menyelesaikan pelaksanaan. Tahap pengakuan pendapatan memiliki tujuan, yaitu menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapat dan arus kas yang timbul dari kontrak pelanggan. Tahapan pengakuan pendapatan memiliki pencapaian tujuan. Yang pertama adalah mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, dan yang kedua adalah mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Yang terakhir, untuk kontrak individual dan portofolio kontrak. Dan yang ketiga adalah PSAK 73 SEWA tentang adopsi IFRS 16 dan menggantikan PSAK terakhir dengan SEWA. Tanggal efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan hanya jika diterapkan PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 73 SEWA memiliki PSAK yang diganti dan tanggal efektif. Yang pertama adalah PSAK yang diganti, yaitu PSAK 30 SEWA. Yang kedua, ISAK 8 penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu SEWA, dan yang ketiga adalah ISAK 23 SEWA operasi insentif, dan yang keempat ISAK SEWA evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan bentuk ilegal SEWA, dan yang terakhir adalah ISAK 25 hak atas tanah. Dan yang kedua adalah tanggal efektif dari PSAK 73 SEWA ini adalah tanggal 1 Januari 2020. Struktur standar dari PSAK 73 SEWA ini adalah tujuan, ruang lingkup, pengecualian pengakuan, mengidentifikasi SEWA, masa SEWA, penyewa, pesewa, dan transaksi jual dan sewa balik. Dan yang kedua adalah lampiran. Yang pertama adalah daftar istilah, dan yang kedua adalah pedoman penerapan, dan yang ketiga adalah tanggal efektif dan ketentuan transaksi, dan yang keempat adalah amandemen terhadap PSAK. PSAK 73 SEWA memiliki tujuan standar dan pokok pengaturan. Tujuan standar adalah menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas SEWA dengan memperkenankan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. Dan yang kedua adalah pokok pengaturan. Yang pertama, penyewa disyaratkan untuk mengakui aset dan hak guna dan liabilitas SEWA atau pengecualian. Dan yang kedua adalah SEWA jangka pendek dan SEWA yang aset pendana SEWA. Dan yang terakhir adalah penyewa mengklasifikasikan SEWA-nya sebagai SEWA operasi atau SEWA pembiayaan dan mencatat kedua jenis SEWA tersebut secara berbeda. Presentasi dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.